Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baru selesai olahraga berlari ya dengan cara biasa antara 5 hingga 10 kilometer. Kemarin alhamdulillah saya sudah melakukan olahraga beban ya. Jadi kita harus bisa mengkombinasikan antara olahraga beban dan olahraga kardio, karena masing-masing itu mempunyai manfaat sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya olahraga kardio itu penekanannya atau fokusnya adalah untuk kesehatan jantung kita, kalau olahraga beban itu tentu baik untuk otot kita, untuk tulang kita, dan dua-duanya adalah olahraga yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita, bagi organ tubuh kita. Salah satu nikmat yang tidak bisa kita nilai harganya adalah nikmat umur dan juga adalah nikmat sehat. Bahkan kelak nikmat umur, nikmat sehat itu harus kita pertanggungjawabkan, karena semua karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sobat semuanya, tentu kita harus merawat ya, harus banyak berusaha, berdoa untuk merawatnya agar kita itu berumur panjang yang berkah dan juga sehat. Tentu usaha yang perlu kita perhatikan adalah menjaga organ vital tubuh kita. Kita diberi beberapa karunia organ vital oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama adalah otak kita. Sobat semuanya, otak itu adalah memegang peranan yang sangat penting. Ibarat tubuh kita itu kita ibaratkan komputer, maka otak kita itu adalah CPU-nya. Kalau komputer tidak ada CPU, tentu tidak akan aktif, tidak akan bisa nyala, tidak bisa beroperasi. Yang kedua, organ vital yang kita miliki itu adalah hati. Hati itu kalau kita ibaratkan adalah seperti dirijen, atau kalau kita ibaratkan sebuah film itu adalah sutradaranya ya. Jadi dia yang akan mengatur seluruh tubuh kita, itu dipengaruhi oleh hati. Yang ketiga, sobat semuanya, organ vital kita berikutnya yaitu adalah jantung kita. Nah, jantung itu, sobat semuanya, adalah bagian tubuh yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu kita ibaratkan seperti dinamo yang menggerakkan sesuatu, yang menggerakkan tubuh kita. Dan organ vital lainnya adalah paru-paru. Paru-paru itu kita tahu berfungsi untuk menyaring udara, salah satunya yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi paru-paru itu kita ibaratkan seperti radiator ya, yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar bersih dan menyehatkan. Yang berikutnya, organ vital tubuh kita itu adalah ginjal. Ginjal itu ibaratnya seperti cleaning service. Semua makanan yang sudah diproses di hati, racun-racunnya akan dibuang atau disalurkan ke ginjal. Nanti dari ginjal akan disaring, dibuang misalnya dalam bentuk urin. Makanya dari urin itu, sobat semuanya, kita akan tahu kadar kesehatan kita. Misalnya dari urin kita akan tahu kadar gula dalam tubuh kita ya. Dari urin kita akan tahu kreatin. Dari dari urin kita pun juga akan tahu seberapa sehat hati kita. Nah, oleh karena itu, sobat semuanya, kita wajib untuk menjaga organ tubuh kita. Nah, salah satunya untuk menjaga organ tubuh kita itu
kita tentu adalah dengan berolahraga, dengan mengatur pola hidup kita yang sehat. Kita ambil contoh, misalnya di dalam hati itu apabila mengalami pelemakan dalam hati, maka pendekatan obat-obatan itu kurang efektif. Untuk mengurangi lemak yang ada di dalam hati, itu adalah dengan salah satunya adalah yang efektif dengan mengatur pola hidup, ya, dengan tidur yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan tentu kita harus bisa mengelola stres. Menurut hasil penelitian itu menyebutkan bahwa 1 dari 7 orang itu mengalami pelemakan hati. Nah, ini harus kita waspadai, sobat semuanya. Nah, begitu juga misalnya untuk tekanan darah tinggi. Itu ada 2 pendekatan juga, yaitu yang pertama adalah pendekatan obat-obatan dan yang kedua adalah pendekatan non-obat-obatan. Nah, kalau kita bisa melakukan pendekatan non-obat-obatan dan tubuh kita membaik, tensi kita pun turun, maka kita pun tidak perlu obat tekanan darah tinggi. Dan yang lebih penting tentu adalah konsultasi ke dokter Anda. Nah, oleh karena itu, sobat semuanya, maka saya berulang-ulang mengingatkan akan pentingnya berolahraga misalnya, dan semoga itu memberikan manfaat kepada kita semuanya. Maka marilah kita selalu berusaha dan berdoa, mudah-mudahan tubuh kita sehat, kita pun bisa banyak melakukan aktivitas yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.